Merapi, sebuah mahakarya alam yang gagah menjulang di jantung Jawa, selalu menyimpan misteri. Kecantikannya memukau, namun di balik puncaknya yang berasap, tersembunyi kisah-kisah gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu tempat yang paling terkenal dengan aura mistisnya adalah Pasar Bubrah, sebuah padang bebatuan yang tersebar, hasil muntahan lavanya ribuan tahun silam. Konon, di sanalah gerbang menuju kerajaan tak kasat mata di kawah Merapi berada. Musim kemarau kala itu Rio, seorang pendaki berpengalaman yang memimpin ekspedisi membawa serta 2 rekannya. Sari, seorang mahasiswi pecinta alam yang sensitif dan sering merasakan hal-hal di luar nalar, serta Bima, si jagoan humor yang selalu mencoba melunturkan ketegangan dengan candaan. Tujuan mereka adalah mencapai puncak Merapi. Namun mereka berencana singgah sejenak di Pasar Bubrah untuk beristirahat dan menikmati pemandangan Milky Way yang legendaris. Siap, teman-teman? Jalur ini lumayan menguras tenaga, tapi pemandangannya setimpal, seru Rio. Napasnya sedikit terengah, namun semangatnya membara. Sari mengangguk. Matanya menatap hutan pegunungan yang perlahan mulai menipis. Aku penasaran banget sama cerita Pasar Bubrah. Rio, kamu percaya ada pasar gaib di sana? Bima tertawa terbahak-bahak. Tawanya memecah keheningan lereng Merapi. Itu cuma bualan orang-orang tua, Sari. Paling juga cuma ilusi karena kurang minum air putih. Nanti kalau aku ketemu hantunya, aku ajak selfie. Rio tersenyum tipis. Mungkin bukan hantu seperti yang kamu bayangkan, Bim. Tapi orang bilang, di Merapi ini ada penunggunya. Lebih baik kita jaga sikap dan omongan. Mereka terus melangkah, menembus vegetasi yang semakin jarang. Hingga akhirnya, hamparan bebatuan yang berserakan menyambut mereka. Inilah Pasar Bubrah. Langit mulai gelap. Bintang-bintang berkelip satu persatu, membentuk jalur putih susu yang spektakuler. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suasana terasa sangat hening, seolah suara mereka terserap oleh bebatuan purba itu. Angin berdesir membawa aroma aneh, perpaduan bunga melati dan kemenyan yang seharusnya tidak ada di ketinggian tersebut. Kok tiba-tiba dingin banget ya? Gumam Sari, menggosok-gosok lengannya dan baunya. Kayak di acara hajatan tapi jauh. Bima mengernyitkan dahi. Iya juga ya, perasaan tadi gak sedingin ini. Bau apaan sih itu? Ada yang lagi bakar sate tengah malam? Rio merasakan hawa aneh yang menusuk tulang. Naluri pendakinya mengatakan ada yang tidak beres. Jangan bicara sembarangan, Bim. Lebih baik kita pasang tenda sekarang dan segera istirahat. Saat mereka mulai mencari lokasi yang pas untuk tenda, sayup-sayup terdengar suara gamelan. Bukan gamelan modern yang biasa mereka dengar, melainkan alunan lembut, klasik, dan samar-samar. Diiringi pula suara riuh rendah seperti bisikan orang banyak. Kalian dengar itu? Tanya Sari, matanya membelalak ketakutan. Bima terdiam. Tawanya kini menghilang sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi. Dengar suara gamelan, tapi dari mana? Nggak ada desa di sekitar sini. Perlahan, suasana menjadi semakin peka. Udara terasa berat. Dan kini, di antara batu-batu besar, tampak bayangan-bayangan samar bergerak. Mereka seperti siluet manusia yang mengenakan pakaian tradisional Jawa, bergerak tanpa suara, sesekali mengeluarkan cahaya redup yang tak jelas asalnya. Aroma melati dan kemenyan semakin kuat menusuk indera penciuman. Itu orang kan? Bisik Sari, suaranya bergetar. Dia menunjuk ke arah formasi batu besar yang paling tinggi. Mereka seperti sedang berdagang. Di mata mereka, bebatuan itu seolah bertransformasi,
Ada yang menjadi lapak-lapak berjajar, ada yang menjadi tumpukan dagangan aneka rupa yang berpendar samar. Sosok-sosok tembus pandang itu bergerak di antara lapak, seolah bertransaksi. Beberapa di antaranya bahkan terlihat menoleh ke arah mereka. Mata mereka yang kosong terasa menusuk jiwa. Ya ampun, ini beneran ada. Bima beringsut mundur, terhuyung-huyung. Aku nggak mau selfie. Rio mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Jangan panik, jangan lari, dan jangan sampai ada yang terpisah. Ingat, jangan sampai ada yang coba berinteraksi. Namun, rasa ingin tahu Bima yang biasanya diimbangi candaan, kini justru menjadi bumerang. Sebuah piringan kecil berkilau, seolah terbuat dari emas kusam, tergeletak di dekat kakinya. Tanpa sadar, tangannya terulur ingin mengambilnya. "Bima, jangan!" teriak Sari histeris. Saat jari Bima hampir menyentuh piringan itu, dari balik formasi batu terbesar yang kini terlihat seperti sebuah gerbang kuno dengan ukiran rumit yang nyaris tak terlihat, muncul sesosok bayangan raksasa. Kalian bukan dari dunia ini. Jangan sentuh apa yang bukan milik kalian. Pergilah. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan mencekam yang lebih menakutkan dari suara apapun. Bayangan-bayangan yang tadi beraktivitas kini serentak menoleh ke arah mereka. Mata kosong mereka memancarkan rasa tidak suka yang dingin. Piringan emas kusam itu lenyap seketika. "Lari, cepat!" Rio berteriak, menarik lengan Sari dan Bima yang masih terpaku ketakutan. Mereka berlari menuruni pasar bubrah sekuat tenaga, tanpa memedulikan jalur atau bebatuan yang licin. Setiap derap langkah terasa diikuti oleh bisikan-bisikan dingin yang seolah mendesak mereka keluar. Di belakang mereka, aura pasar gaib itu terasa semakin kuat, seolah hendak menarik mereka kembali. Bima tersandung beberapa kali, tapi rasa takut memberinya kekuatan untuk bangkit dan terus berlari. Hingga akhirnya saat mereka mencapai batas vegetasi yang lebih rapat, aura dingin itu perlahan memudar. Suara-suara aneh menghilang, aroma busuk berganti menjadi bau tanah dan dedaunan. Mereka berhenti, terengah-engah, tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Aku nggak akan pernah lupa ini, kata Bima. Suaranya parau dan matanya berkaca-kaca. Aku beneran lihat mereka. Sari hanya bisa mengangguk, masih syok. Gerbang itu, aku melihatnya. Itu seperti portal ke dunia lain. Rio menatap kembali ke puncak Merapi yang diselimuti kabut malam. Kita beruntung. Mereka membiarkan kita pergi. Jangan pernah meremehkan apa yang ada di Merapi. Sejak kejadian malam itu, Merapi tidak lagi hanya sekadar gunung bagi mereka. Ia adalah penjaga rahasia, penguasa gerbang antara dua dunia. Pasar Bubrah, yang dulunya hanya sekadar area istirahat, kini menjadi saksi bisu tragedi, hampir terbukanya gerbang gaib. Sebuah peringatan abadi bahwa di balik keindahan alam yang memukau, tersembunyi kekuatan spiritual yang tak bisa dipahami, apalagi diusik. Legenda Pasar Bubrah terus diceritakan, menjadi pengingat bagi setiap pendaki akan kerahasiaan dan keagungan Merapi yang tak hanya fisik, namun juga mistis.